Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang macam penyebab penyakit dan gejalanya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama, saya sendiri, Muhammad Zulfikar Salam, dengan NIM 051, Alfa Anindita dengan NIM 052, Roni Nurul Azizah dengan NIM 053, Erlisa Kartika Jati dengan NIM 054, dan Pipin Ana Pratiwi dengan NIM 055. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Gangguan pada tumbuhan dapat ditimbulkan oleh cuaca yang buruk, defisiensi unsur hara, gulma, hewan terutama pada serangga, dan mikroorganisme. Macam-macam patogen pada tumbuhan. Patogen tumbuhan merupakan organisme hidup yang mayoritas bersifat makro, mikro, dan mampu menyebabkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Macam mikroorganisme penyebab penyakit tumbuhan atau patogen tersebut antara lain fungi atau jamur, bakteri, dan virus. Next. Macam-macam patogen pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jamur. Jamur atau fungi merupakan mikroorganisme yang mempunyai dinding sel, umumnya tidak bergerak, tidak mempunyai klorofil, serta tidak mampu melakukan proses fotosintesis atau menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air atau organisme heterotrof. Contoh jamur patogen yang menyebabkan penyakit tanaman diantaranya yang pertama jamur Plasmodiofora brassicae yang biasanya menyerang tanaman bibis. Kemudian jamur Aspergillus sp biasanya menyerang butir padi dan kacang-kacangan. Yang kedua bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme prokaryotik bersel tunggal. Bakteri patogen tanaman umumnya berbentuk batang. Contoh bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman yang pertama ada Xanthomonas oryzae, yaitu penyebab penyakit pada padi yang menyerang bagian pucuk batang. Kemudian ada Pseudomonas solanacearum, yaitu penyebab penyakit pada terong-terongan yang membuat daun menjadi layu. Yang ketiga ada virus. Virus merupakan kesatuan ultramikroskopik yang hanya mengandung satu atau dua bentuk asam nukleat yang dibungkus oleh senyawa protein kompleks. Contoh virus penyebab penyakit tanaman yaitu virus mosaik tembakau yang menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Kemudian virus kuning keriting yang menyebabkan penyakit kuning keriting pada tumbuhan tomat dan terong. Next. Suatu organisme disebut patogen apabila dapat memenuhi postulat Koch, yaitu patogen ditemukan pada tanaman atau bagian tanaman yang terserang. Yang kedua, patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi. Yang ketiga, patogen dapat diinokulasikan pada spesies yang sama dan menunjukkan gejala yang sama. Dan yang terakhir, dari tanaman yang telah diinokulasi tersebut didapatkan hasil isolasi yang sama dengan hasil isolasi yang pertama. Next. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang kedua yaitu tipe gejala penyakit pada tumbuhan. Gejala penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit dan gejala yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Gejala penyakit tanaman dapat timbul akibat masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman dan menyebabkan terjadinya infeksi, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan pada sel atau jaringan tersebut. Nah, berdasarkan perubahan yang terjadi pada sel, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe nekrotis, meliputi gejala yang terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau matinya sel. Yang kedua yaitu tipe hipoplastis, meliputi gejala-gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel, biasa disebut dengan underdevelopment. Yang ketiga yaitu tipe hiperplastis, meliputi gejala-gejala yang terjadi
karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa atau overdevelopment. Berikut gejala pada tipe nekrotis, yaitu yang pertama ada nekrose, yaitu suatu hal yang biasa bila beberapa jaringan mati, misalnya pada kulit kayu dan daun. Kemudian ada perforasi atau short holes, yaitu jika jaringan yang mati runtuh dari daun pada bercak nekrotis. Kemudian ada terbakar, itu dipergunakan pada daun yang menunjukkan kematian yang cepat dan meliputi bagian yang luas dan tidak teratur, terutama pada bagian tepi. Kemudian ada menguning atau klorosis, yaitu rusaknya kloroplastida menyebabkan menguningnya bagian tumbuhan yang lazimnya berwarna hijau. Kemudian ada busuk, yaitu gejala sebenarnya sama dengan gejala nekrotis, tetapi lazimnya istilah busuk ini digunakan untuk jaringan tumbuhan yang tebal seperti akar, umbi, daun yang tebal, dan lain-lain. Kemudian ada layu atau kekeringan. Gugurnya daun-daun yang memiliki daun yang diikuti keringnya batang dan tunas karena adanya gangguan di dalam berkas pengangkutan atau kerusakan akar sehingga proses penguapan menjadi tidak seimbang dengan persangkutan pengangkutan air. Kemudian ada kanker. Lalu ada dumping off, yaitu robahnya tumbuhan yang masih muda atau semai karena pembusukan pangkal batang yang berlangsung sangat cepat. Kemudian ada eksudasi atau exudation, yaitu terjadinya pengeluaran cairan dari suatu tumbuhan karena penyakit. Kemudian ada mati ujung atau dieback, yaitu kematian ranting atau cabang yang dimulai dari ujung dan meluas ke pangkal. Kemudian ada hidrosis. Hidrosis yaitu sebelum sel-sel mati, biasanya bagian tersebut terlebih dahulu tampak kebasah-basahan. Next. Kemudian ada gejala pada tipe hipoplastis. Tipe hipoplastis ini meliputi gejala-gejala, yaitu yang pertama ada klorosis. Klorosis yaitu terjadinya penghambatan pembentukan klorofil, sehingga bagian yang seharusnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning atau pucat. Kemudian ada kerdil, yaitu gejala habital yang disebabkan karena hambatan pertumbuhan sehingga pertumbuhannya ukuran menjadi lebih kecil dari biasanya. Kemudian ada etiolasi, yaitu hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pada bagian depannya sehingga tidak terjadi penyimpangan bentuk. Kemudian ada roset. Roset yaitu hambatan pertumbuhan ruas-ruas batang tetapi pembentukan daun tidak terhambat. Sebagai akibatnya daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Next. Selanjutnya yaitu gejala pada tipe hiperplastis. Yang pertama yaitu keriting. Gejala keriting merupakan gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Contohnya pada daun tembakau yang diserang oleh virus Ruga tabaci. Yang kedua yaitu kudis atau scab. Merupakan bercak-bercak yang tersembul ke atas, kasar, dan letaknya terasing sebagai akibat pertumbuhan yang luar biasa. Yang ketiga yaitu intumesensi, yaitu gejala kekurangan zat makanan yang disebabkan karena penggembungan setempat dari sel-sel epidermis atau subepidermis yang merupakan akibat dari pemupukan air yang berlebihan. Yang keempat yaitu fasiasi, merupakan organ yang seharusnya bulat atau silindris dan lurus berubah menjadi pipih, lebar, dan membelok, bahkan ada yang membentuk spiral. Yang kelima yaitu pembentukan alat yang luar biasa, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu antolisis dan enasi. Antolisis merupakan perubahan bunga yang menjadi daun-daun yang kecil, sedangkan enasi yaitu pembentukan daun yang kecil pada sisi bawah tulang daun. Yang keenam yaitu perubahan warna, yaitu perubahan warna yang bukan klorosis pada suatu organ. Contohnya bunga tulip yang diserang oleh virus, biji kedelai yang diserang oleh jamur,
Cercospora. Yang ketujuh yaitu gejala sapu. Gejala sapu merupakan berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Contoh pada gejala sapu yaitu tanaman kacang tanah yang diserang oleh mikroplasma. Kedelapan yaitu sesidia, merupakan pembengkakan setempat pada jaringan tumbuhan sehingga terbentuk bintil-bintil. Berdasarkan patogennya, sesidia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Phytosesidia dan Zoosesidia. Phytosesidia merupakan patogen yang tergolong dalam dunia tumbuhan, contohnya daun danar yang diserang oleh jamur Aegistidium. Yang kedua yaitu Zooseidia, merupakan patogen yang tergolong dalam dunia hewan, contohnya daun Cinnamomum yang diserang oleh tungau. Next. Kesimpulannya, patogen tumbuhan merupakan organisme hidup yang mampu menyebabkan penyakit pada tanaman. Macam mikroorganisme penyebab penyakit tumbuhan atau patogen tersebut antara lain fungi atau jamur, bakteri, dan virus. Yang kedua yaitu gejala penyakit tanaman timbul akibat masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman dan menyebabkan terjadinya infeksi dan menimbulkan perubahan sel atau jaringan. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada sel, tipe-tipe gejala penyakit dibedakan menjadi tiga, yaitu tipe nekrotik, tipe hipoplastis, dan tipe hiperplastis. Baik, mungkin itu saja diskusi kami pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom diskusi di Sepada Wimaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.